Waalaikumsalam Bu Ririn, selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Ririn? Apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau kondisinya sehat-sehat ya Bu ya. Eh, Ibu pagi ini ada sesi coaching dengan Ibu Nani ya Bu ya? Iya Bu, rencananya saya akan coaching dengan Bu Nani nanti sekitar jam 10. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu ini. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini Bu? Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih nih dengan Bu Ririn yang sudah bersedia dan ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching nanti bersama dengan Bu Nani. Bu. Iya, baiklah. Baik Bu, sebelum Ibu mulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian Ya Bu. dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama Ibu Nani. Ya. Ya. Nah, eh, baik Bu, poin-poin yang akan saya amati Ibu melakukan proses coaching nanti ya. Ya. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita atau tidak. Oke. Alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching. Dengan proses yang kreatif ya Bu ya, dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh ya, atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, itu Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Bu, yaitu receptive, asynchronous, dan juga appreciative. Jadi ya, reset itu Ibu bisa menerima pernyataan dari coaching Ibu nanti, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, saya sudah jelas. Jadi nanti saya pada saat melaksanakan coaching, nanti juga saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur cerita. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi nanti saya rasa sudah cukup dengan saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Iya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti? Nanti rubrik kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin saya kembangkan langsung, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik ini Bu ya? Yang Ibu ingin saya observasi. Baik Bu, untuk spesifik yang ingin diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti fokusnya tadi kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. 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 Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Oh ya. Jadi yang pertama nanti saya mampu menyimak, saya lebih banyak mendengar Bu daripada saya berbicara. Jadi nanti saya banyak mendengar coach saya berbicara, berkeluh kesah. Kemudian saya bebas dari judgement asumsi. Kemudian yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan tadi. Ya, jadi Ibu ingin sekali bisa mendengarkan daripada berbicara ya Bu ya, kemudian bebas dari asumsi. Ya. Ya, baik Bu, demikian Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini.
sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabar nih Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, bagaimana dengan Bu Nani? Alhamdulillah Bu sehat. Begini Bu, saya itu ingin berdiskusi dengan Ibu terkait masalah yang sedang saya hadapi. Artinya dari hasil diskusi ini saya berharap saya menemukan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh, dengan senang hati Bu Nani ya. Apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Begini Bu, saya itu di kelas murid saya itu ada beberapa murid saya Bu ya, yang minat membacanya itu rendah. Sedangkan saya itu ingin anak-anak itu mempunyai minat membaca yang tinggi agar nanti ketika saya menyampaikan pembelajaran, anak-anak tersebut itu mudah memahami apa yang saya lakukan seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu menginginkan murid-murid Ibu mempunyai keterampilan membaca Iya betul. dan menumbuhkan minat serta kecintaan dalam membaca. Betul Kalau Bu. begitu, apa yang sudah Ibu implementasikan untuk hal itu? Yang sudah saya implementasikan tuh Bu ya, saya sudah membuat pojok baca. Di kelas itu sudah membuat pojok baca, tapi Bu nampaknya anak-anak ini kurang tertarik Bu dengan pojok baca yang tersebut. Juga saya ini sudah mengimplementasikan untuk penerapan literasi. Jadi satu minggu itu penerapannya 3 kali yang sudah saya implementasikan, Ya. tapi nampaknya belum tampak Bu. Minatnya itu anak-anak itu belum tampak, keterampilan bacanya itu belum terlihat. Oh, gitu ya Bu Nani ya. Jadi Bu Nani sudah berbagai upaya itu ya. Tadi Betul. sudah membuat pojok baca, kemudian sudah melakukan literasi, tetapi masih juga ada kendala. Kemudian apakah ada strategi lain ini membuat pojok baca dan melakukan literasi untuk menumbuhkan minat membaca murid? Strategi ya Bu. Mungkin saya kayaknya ini Bu akan melihat di YouTube bagaimana itu percakapan cerita Bu, nantinya yang di bawahnya itu ada tulisan. Jadi anak itu nanti akan saya setelkan video, jadi anak akan mendengarkan sambil membaca tulisan yang ada di situ. Terus strategi lanjutnya saya akan mencari teks atau cerita pendek, nanti disertai gambar dan nanti akan saya print, saya bagikan dengan murid-murid. Ada lagi kayaknya dulu strategi yang lain, saya juga akan mencarikan teks, nanti mereka itu akan membaca secara berpasangan. Nah setelah itu saya ingin anak-anak itu setelah membaca untuk bermain peran gitu. Jadi biar dia tuh lebih menyukai gitu langsung seperti itu. Luar biasa sekali nih strategi Bu Nani ya. Bagus banget ini Bu ya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan diskusi ini? Setelah kita melakukan diskusi ini, saya ingin ke perpus Bu. Saya akan memilih buku bacaan di perpus yang sesuai dengan anak-anak ini. Maksudnya buku cerita, baik buku cerita atau buku pengetahuan yang modelnya itu saya baca kemarin ada ilmu pengetahuan alam tentang tata surya seperti itu. Jadi selain buku cerita juga buku pengetahuan. Akan saya pilih-pilih dulu nih Bu, akan saya persiapkan seperti itu. Bagus ya, berarti Bu Nani mau ke perpustakaan dulu ya, Iya. meninjau perpustakaan dulu. Nah, jadi apa saja nih yang Ibu lakukan agar anak-anak gemar membaca? Saya ingin memudahkan anak-anak tersebut mengakses perpustakaan Bu. Jadi nanti akan dipinjami kartu perpustakaan, terus buku tersebut nanti akan dibawa pulang. Jadi saya itu ingin anak-anak itu belajar membacanya juga di rumah. Jadi di sini peran orang tua juga saya libatkan Bu. Apalagi Bu ya? Terus saya juga akan melakukan literasi setiap hari. Kalau tadinya itu 3 kali dalam 1 minggu, ini saya upayakan setiap hari. Terus saya juga akan merevisi pojok baca dengan buku-buku yang baru, terus menghiasnya, jadi supaya anak itu lebih tertarik untuk membaca sebelum memulai pembelajaran. Berarti upaya-upaya yang dilakukan Bu Nani ini luar biasa ya Bu ya. Insya Allah. Dari mulai memperbaiki pojok baca, kemudian menghubungi
membantu Ibu untuk melakukan kegiatan ini? Yang dapat membantu saya tenaga perpustakaan Bu, Ya. untuk meminjamkan buku tadi dan orang tua. Jadi orang tua juga saya libatkan. Bagus Biar Bu ya. anak di rumah juga selain di sekolah, dia juga di rumah harus gemar membaca. Berarti kalau di sekolah dia membacanya itu dipantau oleh Ibu Nani Ya. sebagai guru kelas, kemudian dengan petugas perpustakaan, ya. Kemudian kalau di rumah itu pantauan orang tua. Iya, Bu, Bagus betul. sekali ide-ide Ibu Nani ya. Jadi kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Secepatnya. Besok saya berangkat lebih awal langsung ke perpustakaan Bu. Langsung milih-milih buku. Pokoknya langsung saya siapkan. Terus nanti saya taruh di pojok baca. Luar biasa sekali. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Terima Luar biasa kasih. nih ya Bu Nani. Ibu, terima kasih. Ini bagus sekali ya Bu ya. Semoga nih, jadi sudah kita kumpul-kumpul seperti ini, sudah berdiskusi ini, apa yang Ibu Nani dapatkan? Luar biasa sekali Bu, saya mendapatkan banyak sekali ide-ide baru yang tidak saya sadari. Tadinya cuma saya itu ingin berdiskusi, ngobrol santai seperti ini, ternyata saya mendapatkan masukan, mendapatkan solusi sendiri Bu dari masalah saya tanpa saya sadari. Jadi banyak manfaatnya Bu ya, kita dapat ngobrol seperti ini tadi, manfaatnya luar biasa. Saya terima kasih banget loh Bu ya, sudah Ibu bersedia menjadi berdiskusi dengan saya, ngobrol santai tapi penuh manfaat. Ya. Semoga sharing-sharing ini Bu Nani ya, diskusi-diskusi ini walaupun durasinya sedikit, mudah-mudahan manfaatnya luar biasa sekali ya Bu Nani ya. Jadi saya tunggu nih action Bu Nani, cerita-cerita Bu Nani, bukti-bukti Bu Nani ke depannya. Oh siap Bu, pasti segera nanti akan saya kirim pokoknya fotonya dan dokumentasinya Bu, serta videonya. Oke. Jadi dari sini dulu Bu ya, terima kasih atas diskusinya, kolaborasinya, sangat membantu saya sekali Bu. Terima kasih ya Bu ya. Bu Nani ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Dwi luar biasa ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat-lihat nih tadi Bu, bagus sekali. Perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching Ibu? Wah, setelah melakukan coaching tadi Bu, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan dan coaching pun dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Permasalahannya bisa menemukan solusi. Baik Ibu, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang diharapkan pada kompetensi coaching Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi ya Bu? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan secara aktif saat coaching bercerita, dan saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna sesuai dengan alur cerita. Ya baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Ya, menurut saya sudah Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Ya silakan Bu. Ini ya Bu ya, berdasarkan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Eh, menurut saya Bu, percakapan coaching yang dilaksanakan tadi itu sudah berjalan dengan cukup baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau
bercerita lebih banyak dengan kucing, kemudian kucing pun bercerita banyak dengan saya, kemudian kami berdua pun bisa saling bantu membantu sehingga nanti secara otomatis kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dengan terus melakukan latihan-latihan pasti kita akan terlatih ya Bu ya. Iya, ya Bu. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan itu dengan memperbanyak praktek tadi. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan kucing sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi nih Bu? Kalau menurut saya untuk saat ini sudah luar biasa ya Bu ya. Sudah terima kasih banyak. Jadi saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Oke, baik Bu.